Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Taufik Isyasha dari Divisi Project Housing. Untuk video pembelajar kali ini, kita akan membahas mengenai stoicisme. Selama ini kita sering hidup dalam kekacauan berpikir mengenai perbedaan. Apa-apa yang tidak sesuai dan berbeda dengan pikiran kita selalu diasumsikan sebagai hal yang salah. Apalagi saat ini dengan adanya media sosial sebagai fasilitas untuk mendistribusikan perbedaan, semakin membuat pikiran kita kacau tentang sesuatu yang plural. Padahal apa yang kita ketahui tentang sesuatu eksistensinya juga tidak lepas dari entitas yang lain. Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah orang Islam. Itu pun tidak mungkin menghindari dari fakta maraknya stoicisme sebagai satu pandangan hidup yang relevan. Saya pribadi pada awalnya sedikit skeptis ketika ingin membaca artikel mengenai stoicisme ini, yang di dalam benak saya adalah apakah ajaran ini benar-benar sangat tepat dan berguna untuk saya pelajari. Apakah ajaran ini bukan sesuatu yang manipulatif untuk saya sebagai seorang muslim? Salah satu prinsip dari stoicisme yang paling fundamental adalah sesuai dengan alam. Mengapa? Stoicisme mengajak agar kita hidup selaras dengan alam. Apakah yang dimaksud hidup itu mencintai lingkungan? Tentu itu bukan suatu hal yang salah. Tapi lebih esensial lagi, stoicisme bermaksud mengajak agar kita hidup selaras dengan sesuatu yang sublim, autentik, karakteristik yang menjadikan kita sebagai manusia, yaitu nalar. Itulah yang disebut alam, sesuatu yang a priori dalam keberadaan kita. Seperti pada Al-Quran ayat Al-Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. Jadi vokal poin dari stoicisme adalah agar terhindar dari apapun yang bersifat negatif, terutama pada emosi manusia. Kita sering emosi, sakit hati, kecewa. Itu sebenarnya dikarenakan tidak maksimalnya kita dalam menggunakan nalar. Sesuatu atau fenomena yang hadir pada kita yang terkesan negatif lantas ditelan begitu saja tanpa adanya penalaran yang mendalam. Itu yang menyebabkan kita masuk pada emosi negatif. Terkait hal itu sebenarnya sama persis dengan apa yang dikatakan pada ayat Al-Quran tersebut. Surat Al-Imran ayat 191 dan ayat 190. Kira-kira bunyinya sesederhana begini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, lalu berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan semua ini tidaklah dengan sia-sia." Coba kita telaah secara kritis. Bukankah ayat tersebut juga menjelaskan bahwa tak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu termasuk fenomena yang menimpa kita itu dengan maksud yang sia-sia? Bukankah kita tidak sopan jika kita menghadapi segala fenomena atau situasi yang menimpa kita dengan selalu berasumsi yang buruk, sehingga menimbulkan perasaan yang negatif? Lantas kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah, bukankah seperti makhluk yang kurang ajar jika mengaku iman pada yang maha penyayang, maha pengasih, tapi malah sangat yakin bahwa dia membuat makhluk tersayangnya untuk berkata, "Aku tersakiti." Inilah korelasi antara stoicisme dan Islam. Yang keduanya sama-sama menyuruh kita agar hidup dengan mendayagunakan akal. Dalam stoicisme, untuk bisa terhindar dari emosi negatif, kita harus bisa menempatkan dua hal secara proporsional dalam menghadapi suatu fenomena. Misal, ketika kita punya keinginan untuk menjadi seorang penulis, lalu ada upaya untuk menulis sebuah naskah untuk dikirimkan ke penerbit, tetapi ternyata pihak penerbit menolak naskah kita.
Alhasil kita belum berhasil menjadi seorang penulis buku. Pada kondisi ini harusnya kita tidak perlu sakit hati, emosi, atau kecewa. Karena keputusan dari penerbit ada di luar kendali kita. Kita tidak punya otoritas atas keputusan yang diambil oleh pihak penerbit. Yang ada dalam kendali kita hanyalah usaha untuk menulis naskah tersebut dengan semaksimal mungkin dan bagaimana kita menanggapi respon dari penerbit agar tidak terasa menyakiti perasaan. Ini adalah yang disebut dengan dikotomi kendali. Hal itu lagi-lagi sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Islam yang disebut dengan qadha dan qadar. Pengertian qadha sendiri adalah ketetapan Allah terhadap kehidupan makhluknya. Sedangkan qadar ialah realisasi qadha terhadap kehendak bebas yang ada pada diri manusia dalam menjalani kehidupan. Misalnya, Allah menjadikan kita sebagai seorang penulis buku, tapi melalui peristiwa ditolak penerbit dulu sebelum akhirnya menjadi penulis. Inilah yang disebut dengan qadha. Sekilas, 2 poin yang saya paparkan di atas tadi memang sedikit kurang korelatif. Akan tetapi, kalau kita telaah secara kritis, kita pikirkan dengan menggunakan akal secara maksimal, sebenarnya keduanya saling melengkapi. Stoicisme dengan prinsip hidup selaras dengan akal. Ia disempurnakan oleh Islam dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 yang menyuruh agar manusia mengamati segala fenomena yang ada di dunia dengan menggunakan akal. Begitupun juga dengan qadha dan qadar yang dispesifikasi secara eksplisit oleh dikotomi kendali. Semua itu bukti kalau pluralitas perspektif, perbedaan perspektif itu sebenarnya dapat menghasilkan sebuah intensifikasi dalam menjalani kehidupan yang lebih sublim. Hanya saja apa yang kita lihat sekilas berbeda, tidak didasari dengan menggunakan akal secara optimal. Semoga dengan adanya tulisan ini kita semua senantiasa dihadapkan pada situasi yang proporsional dalam memandang suatu keberagaman